Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Siska Dwi Esrana, MPM 19 11080396, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam kelas F. Yang pertama, pengertian teknologi informasi dan inovasi yaitu suatu teknologi yang mempunyai fungsi dalam mengelola data, memproses data, memperoleh, menyusun, menyimpan, dan mengubah data dengan berbagai cara untuk mendapatkan informasi dan berbentuk suatu yang baru, atau merupakan perbaikan penting baik berupa produk, proses maupun servis yang bermanfaat atau berkualitas. Yang kedua, perkembangan teknologi dimulai dari awal munculnya manusia di bumi. Teknologi berkembang secara perlahan-lahan melalui hal yang bersederhana seperti membuat rimah, senjata buruan, dan alat-alat dapat mempermudah pekerjaan manusia. Menurut beberapa zaman pertengahan adalah sekitar abad ke-5 Masehi sampai abad ke-5 Masehi, beberapa pengaruh perkembangan teknologi yang positif antara lain mempermudah dan mempersiap proses pertukaran informasi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan, kemungkinan pembelajaran online sepenuhnya. Ketiga, teknologi informasi dalam bimbingan konseling digunakan sebagai sarana untuk memperoleh, memproses, penyimpanan, serta menyebarluaskan informasi. Perkembangan TI yang semakin canggih secara langsung mendukung proses pelayanan BK yang kreatif, menarik, dan inovatif. Sedangkan inovasi dalam layanan BK itu sangatlah penting karena inovasi merupakan suatu upaya untuk memunculkan dan mewujudkan ide serta gagasan sebagai suatu proses dari hasil perkembangan maupun mobilisasi pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman dalam menciptakan atau memperbaiki suatu proses sistem yang dianggap baru. Yang keempat, pengaruh perkembangan teknologi informasi terhadap perkembangan bimbingan BK sangat besar. Karena teknologi informasi dalam bimbingan konseling digunakan sebagai sarana untuk memperoleh, memproses, menyimpan, serta menyebarluaskan informasi. Yang kelima, dampak positif dari pemanfaatan teknologi informasi dalam BK adalah memberikan kemudahan bagi manusia untuk berkomunikasi dan bertukar informasi. Sedangkan dampak negatif antara lain, meningkatkan peredaran informasi palsu dan menyesatkan. Terdapat ancaman keamanan dari penyalahgunaan teknologi, informasi, dan komunikasi, serta meningkatkan potensi bentrok dengan norma yang ada karena luasnya informasi. Dan cara menghalau dampak negatifnya adalah dengan cara melakukan pemanfaatan dan juga menggunakan iptek dengan cara sebaik-baiknya sehingga berbagai macam kemudahan akan dapat tercipta dengan akibat adanya sebuah perkembangan iptek sehingga berbagai macam hal yang tidak diinginkan kemudian tidak akan terjadi. Yang keenam, jenis-jenis teknologi informasi apa yang penting untuk dikuasai oleh seorang konselor antara lain. Yang A, komputer. Yang B, peralatan audio. Yang C, peralatan visual. Yang D, presentase. Yang E, virtual eksperimen. Jenis layanan apa yang bisa dilakukan konselor adalah presentase karena merupakan cara yang sudah lama digunakan. Dengan menggunakan HP atau card, peralatan yang digunakan biasanya menggunakan sebuah komputer dan LCD proyektor. Dalam hal kaitannya dengan bimbingan dan konseling, presentase digunakan sebagai pelayanan informasi kepada siswa-siswi dalam mengetaskan permasalahan yang sedang dihadapi. Yang ketujuh, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Aplikasi dalam komputer yang harus dikuasai oleh konselor
antara lain, yang pertama reveal, yang kedua self help anxiety management, yang ketiga on-com, yang keempat WhatsApp, kelima persona. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan kata dan ucapan saya salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.